Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini Daud memberitahukan kepada kita bagaimana ia menyadari pentingnya dan perlunya perintah-perintah Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan bagi hidupnya. Mengapa? Karena Daud memahami, menyadari bahwa dia diciptakan oleh Tuhan, oleh Tuhan Allah. Oleh karena itu hidupnya semestinya sudah didesain demikian rupa bagaimana supaya menurut rancangan Allah bagi hidupnya. Oleh karena itu Daud ingin mengerti dan belajar tentang firman-Mu, firman Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan, perintah-perintah Tuhan, supaya hidupnya sejalan dengan rancangan yang sudah dibuat ketika Tuhan menciptakannya. Jadi kesadaran ini dimiliki oleh Daud. Mengapa demikian? Karena tidak semua orang sadar dan paham akan hal itu. Nah, kita sebagai manusia diberikan kebebasan untuk memutuskan jalan mana yang tidak kita tempuh. Karena free will yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang, tidak setiap orang memutuskan hidup berjalan sesuai dengan perintah dan kehendak Tuhan. Kalau kita ini buatan Allah, didesain oleh Allah, dirancang bangun oleh Allah, dibentuk oleh Allah, dan kita ini buatan tangan Allah, maka mestinya kita ini didesain supaya kita berjalan menurut dan sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu Daud memohon kepada Tuhan untuk mengajarkan ketetapannya, untuk mengajarkan firman-Nya, untuk menyatakan kehendak dan kemauan Tuhan supaya ia selalu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan memang dalam tekad bulat dan praktek hidup Daud selalu mengusahakan untuk merenungkan Taurat Tuhan, memahami kehendak dan kemauan Tuhan, dan hidup kepada perintah-perintah Tuhan. Dan dalam kenyataan hidupnya, firman Tuhan ya dan amin. Oleh karena itu ia bergemar dalam firman Tuhan ketika menghadapi cercaan, celaan, hinaan, dan orang-orang yang berbuat yang semena-mena kepada dia. Daud tetap bersikukuh untuk hidup berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Ya, Daud melewati setiap gelombang dan juga liku-liku kehidupan itu. Dan setiap ia melewati setiap liku dan gelombang kehidupan, Daud selalu diberikan kemenangan oleh Tuhan sesuai dengan janji Tuhan baginya dalam hidupnya. Tuhan selalu menegakkan dan menyatakan keadilannya ketika seseorang yang setia dan takut akan dia diperlakukan secara tidak adil. Sehingga Daud tidak takut untuk selalu hidup berpegang kepada kebenaran firman-Nya, karena ia didesain dan dirancang bangun oleh Allah sendiri. Maka semestinya sebagai pribadi-pribadi yang diciptakannya, hidup seturut dengan rancangannya, sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan maksudnya dalam kehidupannya. Nah, di antara orang-orang yang tercatat sebagai orang-orang yang mengerti ketentuan-ketentuan Taurat, mengerti ketetapan-ketetapan Tuhan, perintah-perintah Tuhan, ternyata di antara mereka itu ada juga yang berusaha menjauh dari Daud. Oleh karena mungkin pendirian, pandangan, pendapatnya berbeda, tetapi Daud berketetapan hati untuk tetap dan selalu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Daud berdoa supaya orang-orang yang takut akan Engkau, mereka berbalik kepada Daud. Oleh karena melihat bagaimana nikmat hidup sesuai dengan maksud dan kehendak Allah di dalam kehidupan Daud itu. Nah, ketika orang-orang melihat bagaimana pemeliharaan dan kasih sayang Allah kepada Daud diwujud nyatakan oleh karena Daud hidup dan sesuai dengan kehendak dan kemauannya, biarlah orang-orang yang takut akan Tuhan itu berbalik kepada Daud. Jadi di antara orang yang tidak bersetuju dengan Daud, sesungguhnya juga adalah orang-orang yang mengenal Taurat Tuhan. Di antara orang-orang yang mungkin juga berbuat sesuatu yang kurang nyaman untuk Daud kepada Daud, itu juga sesungguhnya mereka mengenal Taurat Tuhan. Oleh karena itu Daud ingin membuktikan bahwa pendiriannya, hidupnya yang didasarkan pada firman Tuhan itu ya dan amin. Sehingga oleh karena kenikmatan hidup dan berkat Tuhan yang ada padanya, sesuai dengan apa yang dirancangkan oleh Tuhan ketika seseorang hidup sesuai dengan kehendak dan kemauannya, orang-orang yang semula tidak sejalan itu, di antara mereka adalah bilangan orang-orang Israel juga, mereka mendekat dan berbalik kembali kepada Daud dalam pengertian hidup sepersekutuan dengan Daud sebagai orang yang takut akan Tuhan, hidup sepersekutuan dengan Daud sebagai orang yang hidup menurut ketetapan-ketetapannya, menurut
Torah Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa mengubah pendirian dan pandangan seseorang kecuali orang itu melihat bagaimana menikmati hidup kita ketika kita berpegang kepada firman Tuhan. Kalahkan dan taklukkan orang-orang di sekitarmu dengan dan melalui ketaatanmu kepada perintah Tuhan.